Yud, Pak. saya butuh jubir. Jubir. Mirina. Ya jubir. Mana lagi? Itu kan pakai Z, zubir. Ini pakai J, jubir. Jubir. Pakai J. Jubir apaan? Jubir buat ngomong, bantu saya ngomong. Ngomong ke istri saya. Kalau saya ada masalah apa-apa, saya takut. Kan itu mau kalau masalah ngomong ke istri Bapak kan udah saya lakukan itu mah. Udah sering sama saya kan. Ya, tapi saya butuh orang yang lebih vokal lagi. Oh, Salma, idol Pak. Memang dia vokal. Iya kan orang baru juara. Iya. Udah terbukti berarti vokalnya. Iya, bukan vokalis, bukan. Lebih pinter ngomong. Pinter ngomong. Pinter ngomong di depan banyak orang. Pinter ngomong depan banyak orang. Untuk meyakinkan orang bisa memilih saya. Oh gitu. Ya. Aduh siapa ya kalau begini? Agak susah Pak. Kalau begitu mah saya kudu nyari-nyari orang dulu dong berarti. Ya nggak kan tugas kamu itu. Ayo burulah. Ya udah saya pilih-pilih dulu dah. Saya cari-cari dulu orang dulu. Enggak sekarang aja, nggak usah pilih-pilih. Sekarang. Iya sekarang aja. Saya cari di depan apa ya? Panggil aja langsung. Depan sekarang. kantor kalau ada orang lagi ngomong-ngomong gitu teriak-teriak. Masih saya langsung ambil kemari. Gitu aja. Iya, enggak sekarang aja yang udah ada aja tuh. Yang udah ada. Itu tuh. Si Bapak nih. Saya lihat Iya dari iya tadi. iya. Kenapa tiba-tiba? Nih Pak, aduh. Pak David ya? Ini. Apa kabar? Ini mah saya sering lihat. Topi Bapak. Iya, saya lagi asik jalan-jalan, menemani nungguin es teh tarik pesanan saya. Tiba-tiba ada mas-mas nggak jelas narik-narik saya. Ada apa nih? Ya kan tadi minta es teh tarik. Ya. Ya ini tariknya Iya dulu. benar. Tariknya dulu ya. Saya tarik makanya. Es tehnya ntar Bisa belakang. aja. Benar. Pak David, saya dengar ini ya mau maju ya katanya. Oh iya, mau masa orang nggak mau maju. Orang Kan namanya ada juga orang yang nggak mau pengen maju. maju. Ada. Ada yang mau di situ-situ aja santai. Orang mancing itu Pak yang nggak mau maju. Iya bener. Kalau dia mancing masa pindah-pindah? Lucu banget. Diinjek gue, Lucu banget diinjek gue nih. gimana? Dia suka megangin tas bapak ya kemana-mana. Iya. Oh, Iya iya. Dari Suca 4 saya megang-megang. Emang dia sering juara stand up juga dia. Iya bener ya. Iya. Dalam mengkritik DPR. dan Iya lain-lain. bener. Iya, Iya. Tapi nggak terkenal ya. Kurang Iya. Padahal dia terkenal. juaranya ya. Sudah Nggak apa-apa. sering nulis-nulisin komika terkenal juga. Bisa dia. bahas yang lain aja nggak Pak? Nyakitin nih. Bahas begitu nyakitin saya. Makasih ya Mas Panji nih udah mau hadir. Gimana mau hadir orang ditarik Pak sama dia, saya makan terpaksa. Iya. Saya dituduh duduk sini. Nggak Iya, Bapak iya. butuh bantuan apa dari saya? Iya, tadi kan saya mau ini kan memasuki masa kampanye kan saya sudah harus punya jubir. Oh, jubir. Kalau Mas yang ini kan track recordnya udah jelas, ya kan. Lumayan. Iya kan. Lumayan, Ya Pak. kan pandai menjual mimpi kan. Betul. Orang kosong juga saya jual Pak. Iya. Jago saya. Iya. Jadi kayaknya cocok. Hobinya jualan kan? Saya ya? Iya, makanya cocok menjual Bapak? saya. Oh bisa Pak. Dengan senang hati. Apalagi saya kan percaya Pak David orang baik. Nah, ini dia. Itu dia. Ini orang aneh. Kalau Pak David saya bantu. Ini mah orang riang. Orang riang. Mohon maaf, gitu. Bapak mau minum dulu nggak? Mau minum Ya apa? mau lah, orang tadi saya lagi nyari es teh tarik, Ya, tapi dia ditarik ke sini. harus es teh tarik, Yud. Lo harus dapet sebelum. Ya yang ada dulu aja, kan tariknya udah, es Ya tehnya udah, sekarang. udah. Ya gitu, Mas Panji. Iya, saya kebetulan pengalaman ada Pak. Oh, pernah jadi jubir juga kan? Pernah. Waktu Resmi pilkada lagi? DKI. Betul. Resmi. Betul. Ngelamar apa ditunjuk? Kombinasi dari keduanya Pak, kombinasi dari keduanya. Ngelamar. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Perlu saya jelasin? Singkatnya aja. Intinya sih emang saya nawarin diri, kalau butuh bantuan saya bersedia. Dia naro saya di posisi jubir resmi. Oh, waktu nawarin bantuan nggak terpikir itu akan diplot ke jubir. Betul. Dia nelpon tiba-tiba, kalau saya tawarin jadi jubir resmi kampanye gimana? Saya bilang nggak ada orang lain.
Terus dia bilang pilihannya sih kalau nggak kamu Fadlizon. Saya bilang ya udah saya aja deh. Daripada Fadlizon kan. Maksud Anda lebih baik dari Fadlizon. Ya saya tidak aneh. Iya. Saya nggak bikin puisi-puisi ya. Iya, bener. Tidak. Itu kalau misalkan saya ada di dalam video klip 2000 apa lagunya Ahmad Dhani 2019 ganti 19. presiden. Itu saya kalau misalkan saya gantiin posisi Fadlizon, keren itu video klipnya, bener dah. Marah nggak ya orangnya? Tapi udah pernah saya roasting. video klipnya doang keren kan, lagunya mah tetap nggak keren. Tapi kan agak ngangkat dikit. iya, secara betul, visual. Nah daripada saya bilang daripada Selain nggak Fadlizon- keren nggak menang juga. Iya lagi. Iya. Udah gimana rasanya? Ya? Udah bikin lagu nggak keren, nggak menang lagi. Dan nggak bisa kepake lagi tahun ini. Iya benar. Udah aja kelar lagunya. Nggak bisa kepake lah. Ya, 2019. Kan lagunya judulnya Oh, tapi 2019. tinggal ganti tahunnya doang. 2024 ganti presiden. Iya, kan Terus masih- aja seumur hidup. Tapi kan konteksnya masih bisa dong. Tapi Iya, kan bisa. emang udah pasti ganti 2024 mah. Iya benar. Iya kan? Iya, udah pasti. Udah Kalau pa- 2019 kan iya, udah satu pasti. periode pengennya. Iya benar, udah pasti ganti. Betul makanya. Ya kalau pengalaman mah ada Pak. Iya, lumayan lah, tipis-tipis. Itu mah bukan tipis-tipis, karena memenangkan kontestasi atau kompetisi di DKI itu luar biasa portofolionya. Tapi Karena saya- banyak orang yang menjadikan gubernur DKI itu sebagai bantu loncatan untuk jadi presiden. Siapa contohnya Pak? Sebut dong. Bapak ngomong kayak kita lagi dilihatin orang. Santai aja Pak. iya. Sebut aja Iya dong. Pak, iya Pak Jokowi. Oh iya. Pak Jokowi kan sebelum jadi presiden kan jadi gubernur. Pak Anies juga sebelum nyapres jadi gubernur. Bang Yos juga sebenarnya kan sempat punya asa, cuman nggak ngangkat aja. Iya. Iya. Jadi orang rata-rata Menggunakan itu sebagai batu loncatan. mimpin DKI itu Iya. bukan karena pengen Sekarang PLT Heru kan lagi megang Jakarta. Heeh. Tapi kayaknya nggak ketemu batu loncatan deh. Batu sandungan, salah mulu. kayaknya dia yang diinjek bukan batu styrofoam. Styrofoam ini, OVJ. Jadi nggak bisa loncat Iya, malah malah blep. jelek. Iya bener. Iya. Tapi kan kalau saya nggak bisa bilang kemenangan itu karena saya. Saya terlibat aja di tim pemenangan. Iya, berarti kalau ada kans atau kesempatan untuk jadi jubir capres harusnya pede dong. Beda, ditawarin juga. Ditawarin juga Iya, secara informal. sama sempat orang dicek. yang sama. Sama 3 pihak. Tiga-tiganya Iya. keren namanya. Di Langsung belakang nengok. juga. Langsung ada yang di nengok. belakang ada salah satu, cuman Iya, ketutup kamera pohon. kita nggak nyampe aja. Ketutup pohon juga aja nggak kelihatan. Kamera kita nggak Itu nyampe. kalau gua jadi tuh orang kesel gua Nggak, dipasangin. Tapi ini udah agak bergeser ke kanan tahu? Iya, kalau waktu dikirim masih kelihatan. Iya, Pas tahu ke nggak? kanan Karena jadi- udah sering kita omongin. langsung ngumpet di balik pohonnya. Kayaknya kita udah diseringin diomongin sama kantor depan. Iya, langsung Agak ngumpet geser dia. ke kanan Di balik sekarang. semak-semak sekarang nggak kelihatan. Ketutupan batang pohon. Iya. Tiga-tiganya Iya, secara informal ngecek. informal ya. Iya. Tapi emang nggak bersedia. Tidak bersedia. Alasannya? Kan saya sekarang udah tinggal di New York, Pak. Saya tinggal di Queens. Di situ aja ribet. Ribet bener urusannya. Sempat waktu itu saya kasih jawaban, Pak maaf nih saya lagi di New York sekarang. Ya nggak apa-apa, jadi juru kampanye di sana. Waduh ribet banget dah. Nggak mau. Oh, males. buat pemilih luar negeri gitu. Iya, Jadi karena bingung. karena memang di sana tuh orang Indonesia emang pecah. Iya, gara-gara pilpres, gara-gara pilkada. Gitu. Betul. Beneran nggak bohong. Sampai dengan Friksinya hari ini. segimana friksi-friksi? Ya gitulah yang sentimen yang terjadi di sosmed itu terjadi ketika bertemu antar masyarakat Indonesia di New York. Dan memang ada faktor lain yang jadi pemicu, tapi jadi keras banget itu. Jadi males lah, nggak enak, nggak pengen terlibat kayak gitu-gitu. Udah fokus aja di stand up. Sampai segitu ya, beda pandangan politik. Ada yang sampai rumahnya dikirimin ular berbisa. Nggak ada. Tapi Kalau di sini ada tuh. waktu baru minggu-minggu pertama tuh ketika ke New York tuh ketemu orang Indonesia tuh orang Indonesia bilang gini, nggak usah ke geng yang sana, orangnya ntar gini. Nanti saya ketemu sama geng sana, jangan nongkrong sama yang situ, orangnya gini. Kata gue mah, buset, gue cuma pengen ngelucu doang ini di New York, kenapa jadi pada berantem gitu. Tapi Jadi, lu usaha untuk mendamaikan, gak jadi penengah gitu. ya akhirnya nyambung kanan nyambung kiri, nggak berusaha untuk milih satu sama lain, ya udahlah. Udah jauh. Kayaknya posisi lu yang saat Iya, ini udah kayak gitu ya? Udah jauh-jauh ke sono. Posisi lu saat ini di Pilpres 2024 kayak gitu ya? Berusaha untuk menjaga Menjembatani. ketiga Lebih capres pengen, itu. betul. Nggak mau memihak. Iya, walaupun sebenarnya tidak perlu. Yang sekarang pilpresnya tuh jauh lebih adem loh.
Adam Suseno. Kirain yang mau dikeluarin yang Jordan. Iya, iya. Langsung. Lebih dekat Adam Suseno. Nah, karena yang sebelah sini Adam, yang situ gabung satu rombongan. Karena kan, ini kita sebut nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Si Pak Prabowo sama Pak Ganjar kan sebenarnya kalau dipikir-pikir kubunya Jokowi kan, dua-duanya muji-muji Jokowi gitu kan. Yang ini juga nggak terlalu kereng, mau kontra Jokowi itu nggak terlalu keras gitu. Jadi udah enak, nggak sepanas 2019, 2014. Iya. Udah nggak ada lagi tuh cebong kampret ya? Apa Nggak. masih ada? Sepenglihatan lu? Ada sih, ada tapi mereka juga sadar kayaknya itu udah bukan label yang relevan lagi. Iya. Lebih ke kebiasaan pakai istilah itu aja. Cuman ya udah ngapain cebong kampret? Siapa yang cebong, siapa yang kampret sekarang? Udah Nggak jelas. Udah nggak jelas kelihatannya. Iya. Apalagi nih sekarang nih, ini kan satu-satunya alasan kenapa Wapres belum muncul karena kocokannya belum kelar kan. Pembagiannya ini belum kelar. Ekstrim loh. Saya punya temen seorang politisi partai yang sempat bilang itu partai gede mau nyebrang ke Anies. Masih ada pembicaraan kayak gitu. Jadi emang Itu partai gede tuh yang ini lagi nih. Bukan. Bukan. Oh, bukan, Bukan. jelas bukan. Karena kan kemarin ada Ya. ada isu Bau-baunya, juga, ada berita iya. juga. memang itu juga realistis. Ya kita ngomong apa adanya aja ya. Iya. Si Anies kalau nggak lanjut ke putaran kedua, suaranya kan dikhawatirkan pindahnya ke Prabowo. Jadi kan Ganjar kemungkinan kecil kan. Nah karena timnya Ganjar ngerasa kayaknya sih 2 periode, gue deketin aja Anies. Gitu. Bingung deh. Iya. Walaupun kalau Anies sama Ganjar, gue nggak tahu siapa yang wapres. Iya benar. Ya beritanya kemarin dari Anies. kubunya Pak Anies Iya. menepis kalau ya Pak Anies diplot emang dari awal sebagai capres, jadi tidak bisa dinego untuk Jadi wapres. wapres gitu. Sejauh ini wapres posisi mati sih. Siapa coba yang wapres jadi presiden kecuali B.J. Habibie? Karena Pak Soeharto turun, nggak ada. Posisi mati. Jadi kalau Anies Baswedan pengen jadi presiden, nggak bisa jadi wapres. Iya juga sih ya. Jangan jadi wapres gitu maksud gue. Kalau emang masih pengen jadi presiden. Seru ya. Iya. Iya tahu kalau Pak Anies ke Pak Ganjar nasib AHY gimana itu? Wah bener juga. AHY nggak ada yang mikirin. Karena AHY itu Pikirin loh. AHY itu Pikirin sebenarnya dong. pengen jadi wapres kan. AHY itu pengen jadi wapres Anies kan. ada yang mikirin. Iya pikirin lah. Lu Lah ada yang mikirin, ada pasti kader-kader Demokrat pasti Pak SBY mikirin. mikirin. Pak SBY pasti mikirin sambil ngelukis. Anak gue gimana nih? Udah gue tarik dari karir militernya. Balik lagi ke konteks jubir itu tadi. Ya. Gua ini tanya aja ya, itu mekanisme perekrutannya seperti apa, terus pembayaran profesionalnya seperti apa? Nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Nggak ada bayaran. Bayaran nggak dapet, dimusuhin. Katanya Gamila, kamu kalau udah tahu ditinggal teman dimusuhin orang, mending terima duit, kata dia gitu. Masa nggak ada bayaran kan? Nggak ada sama sekali. Harusnya pekerjaan yang resikonya tinggi, Nggak. tawaran bayarannya juga tinggi. Nggak ada bayaran sama sekali. Bisa dicek. Rekening gue terbuka. Lah terus Dari peluang pajak pun bisa dilihat. Dari pelaporan peluangnya pajak. apa untuk ikut terjun ke politik praktis kayak gitu? Gua senang marketing, senang politik. Jadi gue emang pengen tahu kampanye politik kayak apa itu satu. Plus gue suka nonton film-film tentang kampanye politik. Ada film judulnya Our Brand is Crisis. Itu film tentang kampanye politik. Sama The Ides of March. Itu film tentang kampanye politik. Gue seneng film kampanye politik. Jadi gue pengen tahu secara marketing seperti apa. Kedua, gue cukup yakin pasti dapat premis. Yakin sih yakin-yakinnya. Dan bener jadi septic tank. Septic tank itu kan 100% politik. Itu kan gara-gara itu doang. Jadi motifnya tuh masih motif nyari joke. Sama kayak orang nawarin gue umroh waktu itu. Mau umroh nggak? Ah, belum mendapatkan panggilan. Tapi banyak cerita loh, udah juga bisa jadi beat kayaknya. Jadi motifnya salah. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi tapi kan. Kan kepikiran doang tapi nggak jadi. Iya. Nggak jadi loh. Ya, tapi kan udah ada niatnya gitu. Tapi kan nggak jadi. Niat Ya itu buruk kan- emang sama Allah, udah nggak usah gitu, bukan nggak jadi. Itu sama Allah, ya ini mah nggak usah Ini dah. mah nggak usah, ini nyari premis Nyari doang. premis. Tapi kan emang ada, nggak usah dibahas. Makanya Gue nggak dibayar. oh berarti motif ekonomi nggak dapet.
Ya, Motif. motif ekonomi nggak ada Motif tadi. komedi, Motif komedi motif adanya. nyari ilmu. Nyari ilmu. Iya, Tapi itu ada. ditawarin jabatan setelah menang, Nah, Gue lagi berusaha untuk nginget-nginget tuh, apakah gue pernah ditawarin? ngaku aja deh lo. karena waktu Pak Anies menang dan menjabat, lu kan tidak ada di lingkar. Nggak ada. Gue juga pekerjaannya. tapi gue sejujurnya lupa juga apakah gue sempet ditawarin atau tidak. Tapi kayaknya sih nggak ditawarin karena gue sempet bilang nggak mau ada apa-apa. Pokoknya setelah udah ketahuan angkanya Mas Anies menang, gue WhatsApp, selamat ya Chief, izin balik lagi jadi rakyat Jakarta. Keren ya, ngeri banget ya orang ya, keren. Bisa ya? Iya. Emang kenapa? Harusnya gimana? Enggak kalau Menurut lo harusnya gue gimana? enggak gimana. Enggak gimana. Cuma kayaknya kalau kita mah kayaknya duitnya dulu yang dikejar. Iya gak sih? Iya, menang apa enggak ntar deh Iya, gitu iya. maksudnya ada posisi pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Iya. Enggak, kalau apalagi di kampanye, gue tuh takut banget terima duitnya. Nggak tahu datangnya dari mana. Dana kampanye dari mana coba? Emang pada ngaku? Emang pada terbuka? Iya sih. Iya. Jangankan kampanye, lu tahu nggak? Ya orang-orang terkenal kayak misalnya Reza Arab Octavian yang waktu itu sempat terima duit dari waktu dia live stream terus Oh, dikasih iya. duit sama orang kaya tuh. Iya, Eh, saleran. Ya, ketika dia kasus kan akhirnya kan Reza dipanggil kan dan banyak duit disuruh balikin lagi kan. Karena duitnya duit kriminal gitu. Itu aja masih yang kayak gitu-gitu, apalagi politik yang nggak jelas, nggak berani gue. Kalau misalnya tiba-tiba gue ngambil job politik, terutama job kampanye, nggak tahu asal duitnya dari mana, tiba-tiba gue dipanggil, males banget gue. Mending nggak usah terima duit. Tapi kan kalau yang dijanjikan posisi itu kan jelas duitnya dari mana. Emang bayaran Ya, dari pekerjaan. Kalau misalkan menjabat, pasti kan ada anggarannya. Kalau duit kampanye sebagai jubir, walaupun itu jubir resmi, gue juga males lah. Kalau dikasih jabatan, gue nggak ngambil. Waktu itu tuh, kalau lu inget ya, ada isu pasca Mas Anies menang, banyak yang pada umroh dan naik haji. Senang ditanyain, Panji kok nggak diberangkatin? Nggak diberangkatin. Gitu. Ya karena emang mungkin tahu gue nggak pernah sholat kali ya. Iya, balik lagi itu tadi. Itu karena apa Yud? Karena Allah. Allahnya sama Allah ditolak. Si Panji nggak ditawarin naik haji, kagak pernah sholat. sama Allah belum mau manggil. Iya kan? Rukun Islam yang kedua aja kagak, mau yang kelima lu. Mau haji lu. Iya benar. Iya, sholat kagak. Iya benar. Tapi keren, Panji ini kingmaker sesungguhnya. Oh, bener. Enggak lah, kingmaker sesungguhnya tuh Prabowo dan Mega. Kalau gue mah cuman Tapi kan maksudnya lu peramai. Iya, tapi kan lu udah ada track record keberhasilan berarti kan. Iya. Dan lu enggak Gue 3 kali, 2 kali berhasil. Satu Faisal Basri, nggak berhasil. itu DKI juga ya? DKI, Faisal Bim. Faisal Bim Bim. Benyamin. Oh iya. Itu kalah lah. Dapat 5% di atas Golkar. Itu cukup oke untuk sebuah independen ya. Calon independen kan Iya, Bang iya, Faisal. Waktu Jokowi periode 1, gue bantuin Jokowi. Iya. Nah, menang. GBK. Betul. Salam 2 jari. Betul. Gue ikut juga Ya, soalnya. ngerap juga gue di situ. Iya. Angkat tangan untuk Indonesia ada gue di situ. Pakai baju merah-merah. Iya. Abis itu Mas Anies berhasil. Hebat Panji. hebat. Pantes yang sekarang dilirik ya. Tiga-tiganya. Wonderkid. Ibarat pemain sepak bola siapa ya? Inceran Mbappe nih. Bang. Mbappe. Inceran orang. Mbappe. Tapi enggak Mbappe. Dia tuh udah di level matang. Ini dia, Modric, Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Nggak ada nama pemain MU ya? Nggak. Siapa gue? pemain MU? Casemiro. Enggak, sebenarnya malah masuk ke situ. Iya. MU emang tidak diminati sih kalau lain pemain-pemainnya. Kapok nggak? Kalau hitungannya nggak mau lagi jadi jubir karena kapok apa karena udah cukup aja apa yang gue pengen? Udah ketebak, udah ketahuan mainannya kayak gimana. Dan udah sadar bahwa ternyata gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Emang gue bukan politisi, Ring. Gue nggak bisa terlalu kompromi, bahkan cenderung terlalu keras. Sama kayak Bang Faisal. Sebenarnya sama kayak Pak BTP sebenarnya. Nggak kompromi. Bang Faisal disuruh memenangkan hati para pengembang properti. Dari dana, ya kan kalau pengembang properti ngeliat, wah ini gubernur, Cagup ini kayaknya boleh nih. Malah dimarah-marahin sama Faisal Basri. Malah diomel-omelin, ya nggak ada yang dukung. Susah, gue apalagi kalau gue kepicu gitu ya keselnya.
jadi nggak bisa kompromi, Nggak bisa yang bener-bener gitu. Gue tuh hampir jadi jubir KPK loh. Ditawarin posisi resmi. Di KPK yang dulu. KPK Sebelum periode, TWK. iya sebelum. Kayaknya periode Abraham Samad atau lupa gue. Terus udah gitu ngisi form panjang banget. Terus ada ngobrolnya kalau nggak salah, akhirnya nggak lolos. Karena mungkin gue terlalu ya kalau mau jadi jubir mah mesti bagus lah. Speak-nya. Serius gitu. Ya mesti berani taktis, berani untuk nahan. Gue mah menurutnya nggak bisa dijaga. Iya, iya. Gue bikin acara tahu ada Mas Novel aja ngomongnya masih ngaco. Padahal gue tahu ada Mas Novel di antara penonton. Mulut gue ngaco. Kasian tuh Mas Novel tuh. Kenapa kasihan? Kaget dia. Kan yang kupingnya kan masih sehat. Dengar tuh dia. Kalau matanya kan mungkin nggak terlalu lihat ya. Tapi kan dia dengar gue ngomong apa. Gue ngomong kasar, geleng-geleng dia. Kasian, maaf ya Mas Novel. Saya menyesal. Iya. 2024 ini sebagai lu rakyat awam aja, bukan jubir. Tadi dan udah ditawarin dari ketiganya secara informal itu tadi. Iya. Kan masih sangat cair lah ya. Iya. Masih sangat cair. Ini dulu deh, menurut pandangan lu yang Pernah. dan Berpolitik. Berpolitik terus mengamati juga. Tiga-tiganya benar-benar terdaftar atau mungkin akan ada salah satu. Kalau yang gue dengar 3 calon atau 2 calon gitu. Kalau yang gue dengar peluang jadi duanya gede banget sekarang. Peluang jadi duanya gede banget. Jadi 2. Jadi 2. Yang satu mundur apa yang satu jogres berarti nih? Jogres. Iya, Buat yang nggak tahu jogres tuh gabung, iya menyatu. kan? Bisa dua-duanya? Menyatu. Oh bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Wah, senang. Bisa dua-duanya. Jogres ya. Iya. Istilah baru. Istilah baru buat gue. Istilah lama. Buat gue. Oh iya. Tulisannya gimana? JOGRES. Tulisannya gue juga nggak tahu. Jogres. Itu Digimon kan itu. Digimon. Jogres. Bergabung menjadi. Oh, gue pikir istilah Betawi sumpah. Bukan, Jogres itu istilah anime, Digimon. Gue pikir. Jadi ada 2 Digimon yang berbeda, dia jadi satu, ntar membentuk Digimon baru. Namanya Jogres. Jogres. Jadi lebih yang kuat. lebih kuat, lebih besar, lebih powerful. Bang Paji. Gak tahu gue sumpah. Gue pikir bahasa Betawi. Kalau lu yang ngomong jadi kayak bahasa Betawi. Jogres, eta bujug. Ya jogres mah bukan. Dari mana Betawinya? Ya berarti kalau apa yang udah dibilang Panji tadi, peluang besarnya cuma 2 calon gitu. Berarti untuk saat ini ya udah nggak usah ribut-ribut amat dulu lah ya gitu lah. antar Malah kalau pendukung. cuma 2 malah jadi iya sih antar pendukungnya. Iya, gitu, antar betul, pendukung. betul. Takutnya kan nanti kita udah terlalu keras ke sini, Iya. ternyata lah kok itu kita ke situ Kan gitu. makanya ada satu partai yang tadinya dukung satu, tiba-tiba pindah ke dukung yang satu Nah lagi. itu. Karena yang partai ini paling nggak bisa sama orang ini. Lebih bersedia partai ini ketemu orang ini dari partai ini ngebantu yang ini. Karena belang banget sama apa yang mereka lakukan di masa lalu. Sampai misah loh. Kebayang nggak? Deket banget itu peluangnya. Iya, yang udah jelas-jelas itu aja nyebrangnya gampang ya. Iya bener. Ya, apalagi begini doang mah gampang. Cair sekali politik, bro. Nyebrangnya gampang banget, cuman Iya. hadir di acara PSI. Nah, mampir doang aja, mampir. Tapi itu kehebatan itu orang. Itu orang Hebatnya gimana? nggak punya kelihatan kayak nggak punya ego. Dia sekarang tuh makanya gue prediksi peluang paling besar menang tuh dia adalah karena dia kerjanya rekonsiliasi. Orang-orang yang ada di seberang tuh disamperin, dia yang nyamperin, dia nggak nunggu disamperin, dia samperin satu persatu. Jadi kesan pemarahnya mau ditundukin, kesan friendly-nya mau dibangun, disamperin satu persatu. Termasuk ya Allah partai apa sih tuh? Kalau dipikir-pikir ya, apa sih? Terus omongannya ke beliau udah kayak gimana coba? Iya, yang dulu. Samperin juga. Brandingnya Gila. bagus, brandingnya. Keren. Gila emang. Gila sih. Canggih. Canggih. Gede kemungkinannya untuk menang. Gede. Ke situ aja Pak Yud.
Bukannya dateng Le. Ada banyak anak-anak yang ke sono loh. Tapi kalau anak-anak kita belum. Belum ya? Kita belum. Iya. Kita kan nggak dibawa close the door. Oke. Sekian dulu apa namanya? Dia juga diajak Soan Soan politik episode kali ini bersama Panji Pragiwaksono. Makasih Mas Panji ya, nanti kita nego-nego Iya. untuk jadi jubir saya. Saya mau Mau apa? Bapak kan juga masih stand up. Saya mau mampir-mampir dong nonton. Nanti saya undang yang di Jakarta aja ya, yang saya Iya. undang di Jakarta aja, karena yang di Surabaya, Yogyakarta, Bandung itu saya mulai jalan di tanggal 7 Oktober, 14 Oktober, 21 Oktober, nanti di Jakarta tanggal 9 Desember. Itu Saya lagi di Jakarta. rame-ramenya masa kampanye itu. Iya, iya benar. Saya di situ ya. Iya, di situ. Ajak teman-teman politisi yang lain dah. Ajak-ajak juga yang ya yang Yang bisa. satu kalau saya ajak bisa nongol loh tuh. Yang mana? Yang satu. Yang tadi yang di sebelah sini nih. Yang kita omongin ini. Iya, bukan yang itu. Bukan yang itu. Yang mau ke sono. Ya yang intinya yang bisa jadi backingan aja.